Selamat siang rekan-rekan semua. Belakangan nih kita mulai jarang mendengar diskusi mengenai high focus accuracy. Karena tahun ini dinamikanya itu sangat-sangat cepat berubah. Jadi eh, mulai beralih nih topiknya menjadi ketidakpastian pasar. Unpredictability akan menjadi hot topic. Saya akan membahas mengenai how to build a shock absorbent supply chain. Salah satu saat terjadi disruption. Masih inline dengan yang Pak Arta barusan bahas ya. Mengenai latar belakang saya mengapa topik shock absorbent ini menjadi sangat personal, karena sebagai praktisi di bidang global supply chain management selama lebih dari 2 dekade, saya mengalami bagaimana industri dan si supply chain ini berevolusi. Perjalanan saya ini dimulai dari tahun 2000, di mana fokus utama saya saat itu demand planning, strategic S&OP, hingga inventory optimisasi. Di masa-masa itu kita sangat bergantung kepada forecast akurasi. Lalu tahun 2015 kita bergeser ke arah standarisasi hulu dan ada transformasi digital menggunakan score framework serta strategi procurement management. Baru pada tahun 2023 ini di supply chain di perusahaan power tool multinasional, saya bertanggung jawab untuk menyelaraskan integrated business planning atau IBP dengan kondisi market ya kita yang sering berubah. Dari perjalanan ini saya mulai menyadari satu hal bahwa kita harus mulai berubah dari supply chain, ordinary supply chain menjadi operation architect. Dan kita dituntut untuk membuat si supply chain ini bisa lebih sustain saat terjadi disruption. Dan ini adalah 15 menit ke depan kita akan membahas mengenai 5 bagian. Saya coba bagi gini ya. Kita akan melihat realita di lapangan melalui Beyond the Crystal Ball. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai focus trap, dan ada juga saya share mengenai studi kasus mengenai rigidity trap. Ada juga kita mulai belajar memprediksi apa sih yang akan terjadi di market melalui teknologi digital tower control. Dan nanti terakhir kita akan membahas mengenai scope 3 dan future proofing. Rekan-rekan sekalian, kalau saat ini Anda sedang dipindahkan ke area baru ya. Kemudian kita jalan di area baru di mana ada minim penerangan, kemudian juga mulai gelap, lalu sinyal di handphone sudah mulai hilang, GPS kita off. Perasaan pertama yang dialamin saat itu adalah selain gelap, juga ada bingung, ada panik. Nah, ini yang waktu itu saya alami bila terjadi adanya forecast error atau prediksi marketnya beda banget dengan planning. Saat itu pasti kita berharap punya magic ball, di mana semuanya bisa diprediksi gitu ya. Tetapi kita sadar bahwa perfect forecast itu hanya mitos. Dan seringkali secara operasional kita berada di tengah-tengah ketidakpastian global kondisi saat ini. Tetapi shareholder mengharapkan kita untuk menentukan sikap karena kita ini leader in a supply chain. So dari situ saya belajar, oke, apa yang harus kita lakukan supaya dapat membuat supply chain ini resilience. Kita seringkali terjebak di dalam apa yang kita sebut sebagai forecast trap. Kalau kita lihat di dua model ini, saya coba menggambarkan seperti ini. Sebelah kiri adalah prediktif atau push model. Di sini kita memastikan atau menggunakan bantuan angka-angka untuk mengejar akurasi. Secara matematika sudah oke, formula-formulanya juga sudah nggak usah ditanya lagi. Tetapi kita dihadapkan pada realitas bahwa fokus akurasi kita sangat rendah. Ya setelah tahun 2024-an lah ya. Kita tahu bahwa ini bukan kegagalan sistem. Lalu efeknya apa? Kita berusaha mengejar angka, tapi yang terjadi seperti yang Pak Arta tadi sharing bahwa ada bullwhip effect di mana kita terjadi stock out ataupun malah kelebihan barang, jadinya overstocking di gudang. Lalu kita coba beralih ke kanan.
Di sini proaktif atau pull model. Di sini prinsipnya adalah better build the system than just a number. Jadi fokus kita akan bergeser ke structural agility. Agile tapi terstruktur, di mana kita harus memisahkan decoupling inventory management dari forecast error. Ekspektasinya nanti supply flow kita harus punya resiliensi. Jadi bisa bounce back dengan cepat dan harusnya lebih baik, sekalipun ada error forecast. Oke, rekan-rekan, mari kita masuk ke study case yang kami alami sebagai rigidity trap. Ini adalah peta jalur logistik global. Dulu kita fokus di masing-masing source atau plant untuk mengatur jadwal produksi, shipment schedule yang kita sebut sebagai managing the plant. Lalu perspektif ini kami geser menjadi bagaimana bila kita mengelola si jalur distribusinya atau managing the land. Contoh di dua kasus ini, misal saya untuk India dan jalur Eropa, itu biasanya volatilitas logistiknya itu sangat tinggi. Jadi di sini akan diimplementasikan time buffer supaya kalau ada perubahan lead time di hub masih oke. Sementara untuk di jalur lainnya, China Land, di sini perputarannya yang sangat cepat. Di sini kami menggunakan volume buffer untuk antisipasi sudden demand spike. Indonesia sebagai hubnya, di sini kita harus melakukan destination buffering yang fleksibel. Slide sebelumnya itu bisa terjadi kalau kita punya the digital control tower. Jadi, information is the only thing that can substitute for physical inventory. Selain informasi stok fisik, informasi digital itu akan menjadi pelengkap keberadaan stok fisik. Jadi ketika kita memiliki visibility atau visibilitas digital yang terintegrasi secara real time, artinya real time visibility tracking adalah data kita yang pertama. Kemudian dari situ kita juga bisa menganalisis stok kita, apakah ketersediaannya sudah cukup atau masih kurang atau berlebih. Dari situ juga kita akan mendapatkan informasi kalau bisa ada informasi mengenai variasi lead time dan apakah di satu pelabuhan tertentu akan terjadi antrian bongkar sehingga kita sudah tahu predictive port congestion alert begitu. Dan visibilitas digital inilah yang nantinya akan menjadi salah satu shock absorbent saat terjadinya error forecast. Ini adalah scope 3 and future proofing yang saya coba share. Mungkin rekan-rekan sering mendengar mengenai sustainability. Di industri, scope 3 itu atau emisi yang tidak langsung dari supply chain, itu adalah uji efisiensi yang memang harus dihadapi. Dan di sini kami berusaha untuk menerapkan resilience is sustainability is resilience. Kalau di sini dilihat ada cost, carbon, chaos, ini ketiga-tiganya juga saling terintegrated. Contohnya tadi kita bahas mengenai kategori 4 logistic impact. Jadi dengan memanfaatkan real-time visibility, kita bisa merencanakan mode shifting dari kargo udara yang tentunya boros emisi menjadi jalur laut. Ekspektasinya tentunya memotong emisi karbon yang dari air freight ke sea freight, yang kita tahu emisinya bisa turun 90% ya. Jadi selain berguna untuk efisiensi biaya, juga berguna untuk kelestarian bumi. Sebagai penutup, membangun rantai pasok yang resilient sepertinya saat ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dan ini adalah LinkedIn dan email saya yang dapat dihubungi untuk melanjutkan diskusi mengenai supply chain.